Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Calon Apoteker. Kali ini kita tidak akan membahas bab kemarin, kardiologi, tapi sekarang kita akan membahas endokrin, bab endokrinologi. Bab endokrinologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada diabetes, yang kedua ada tiroid. Tapi kali ini kita akan membahas diabetes terlebih dahulu. Untuk hormon tiroid atau tiroidisme itu akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi kita akan bahas diabetes mellitus terlebih dahulu. Oke, lanjut ke nomor 1. Seorang pasien berusia 55 tahun telah didiagnosa diabetes mellitus tipe 2 sejak 6 bulan yang lalu. Pasien menjalani terapi obat metformin 3 kali 500 mg, pioglitazone 1 kali 1 tablet, captopril 3 kali 20 mg, acarbose 3 kali 100 mg, dan amlodipine 1 kali 5 mg. Pasien tersebut mengeluh berat badannya meningkat secara tidak normal dari biasanya. Obat apakah yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan tersebut? A. Metformin, B. Pioglitazone, C. Captopril, D. Acarbose, atau E. Amlodipine. Oke, jadi ada seorang laki-laki sedang mengkonsumsi obat DM dan terdapat beberapa obat. Lah, pasien tersebut itu mengalami peningkatan berat badan. Lah, obat apakah yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan tersebut? Oke, jadi obat-obatan DM dari kelima pilihan ini yang dapat meningkatkan berat badan yaitu golongan pioglitazone atau golongan thiazolidinedione. Untuk metformin dan juga acarbose itu bukan menaikkan berat badan, tapi sebaliknya yaitu menurunkan berat badan. Sementara kalau pilihan C, captopril dan amlodipine itu bukan golongan obat anti diabetes. Jadi jawabannya B. Pioglitazone. Pioglitazone merupakan OAD golongan thiazolidinedione yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi jawabannya pioglitazone. Untuk golongan thiazolidinedione itu belakangnya pasti glitazone. Kayak gitu. Itu untuk mempermudah aja sih. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki mendapatkan diagnosa diabetes mellitus tipe 2. Setelah melakukan uji laboratorium terhadap gula darahnya, pasien mengaku telah menderita gangguan ginjal sejak 4 tahun yang lalu. Dokter menyatakan kepada apoteker, obat antidiabetes apa yang tidak dianjurkan untuk pasien tersebut. Jadi ada seorang laki-laki, itu didiagnosa DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2. Dan pasien tersebut itu mengalami gangguan ginjal. Tapi ini tidak diketahui CFR-nya berapa, kayak gitu. Dan dokter itu menanyakan kepada apoteker, obat yang kontraindikasi pada gangguan ginjal kronik atau GGK atau gangguan ginjal itu apa, kayak gitu. A. Furosemid, B. Resiglitazone, C. Pioglitazone, D. Acarbose, atau E. Metformin. Oke, obat-obatan yang tidak diperbolehkan untuk pasien gangguan ginjal kronik, kalau dalam beberapa literatur, itu jawabannya metformin. Kenapa metformin? Metformin sendiri itu mekanisme kerjanya kan menghambat asidosis laktat itu merubah menjadi glukosa atau gluconeogenesis. Lah, terjadinya penghambatan gluconeogenesis akan terjadi penumpukan asidosis laktat. Tetapi dalam beberapa jurnal juga itu penggunaan metformin itu tidak signifikan terhadap asidosis laktat tersebut. Jadi, penyebab asidosis laktat akibat mengonsumsi metformin itu kasusnya hanya kurang dari 0,01%. Itu sangat sedikit. Tetapi ada beberapa jurnal juga yang menjelaskan kalau metformin
itu juga bagus untuk pasien gangguan ginjal kronik stadium lanjut kayak gitu. Dan ini yang paling tidak diperbolehkan ya kemungkinan besar ya cuma metformin, karena ada indikasi terjadinya asidosis laktat kayak gitu. Jawaban E, metformin. Desiglitazon dan bioglitazon merupakan golongan diazolidin dan akarbose merupakan golongan alfa-glukooksidase inhibitor, sehingga kedua obat tersebut aman untuk pasien CKD. Furosemid bukan obat DM. Metformin merupakan golongan biguanid yang kontraindikasikan pada CKD. Bila CFR kurang dari 30 ml per menit, itu tidak diperbolehkan untuk tidak diperbolehkan minum metformin karena terdapat indikasi terjadinya asidosis laktat, walaupun indikasi tersebut itu sangat kecil, yaitu 0,01% kayak gitu. Jadi sebaiknya kita menghindari hal tersebut kayak gitu. Sehingga untuk keamanan pasien sebaiknya metformin tidak dianjurkan untuk digunakan pada pasien tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Seorang pria berusia 50 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak setahun yang lalu. Pasien tersebut mendapatkan terapi akarbose 3 kali 100 mg. Bagaimana mekanisme kerja obat anti diabetes tersebut? A. Menghambat asam laktat untuk pembentukan glukosa. B. Menghambat penguraian polisakarida menjadi monosakarida. C. Meningkatkan asupan kalsium untuk peningkatan sekresi insulin. D. Menghambat reabsorpsi gula di ginjal. E. Meningkatkan sensitivitas insulin. Oke, jadi yang ditanyakan yaitu mekanisme kerja akarbose. Jadi akarbose itu mekanisme kerjanya yaitu sebagai alfa-glukooksidase inhibitor. Ya gitu. Di mana alfa-glukooksidase inhibitor itu akan muncul ketika makanan yang kita makan itu masuk ke lambung. Jadi makanan masuk ke lambung, terus enzim alfa-glukooksidase inhibitor, alfa-glukooksidase itu akan muncul, mengubah polisakarida menjadi monosakarida. Ya, monosakarida itu akan mudah diserap oleh tubuh, dan polisakarida itu sangat susah karena komponennya yang sangat kompleks daripada monosakarida. Gitu. Jadi jawabannya B. Untuk menghambat asam laktat pembentukan glukosa itu biguanid atau metformin. Untuk C, absorpsi glukosa di ginjalku thiazolidin diol. Jawaban B. Menghambat penguraian polisakarida menjadi monosakarida. Akarbose termasuk golongan alfa-glukosidase inhibitor yang bekerja menghambat enzim alfa-glukooksidase sehingga penguraian polisakarida menjadi monosakarida tidak terjadi. Oke, enzim alfa-glukooksidase itu terdapat pada lambung. Jadi ketika makanan turun dan masuk ke lambung, enzim tersebut akan muncul, akan mengubah polisakarida menjadi monosakarida. Makanya golongan akarbose itu, penggunaan obat akarbose itu diminum pada suapan pertama karena untuk mencegah alfa-glukooksidase tersebut. Bila sudah makan, ya percuma, soalnya alfa-glukooksidasenya itu sudah bekerja pada waktu saat makanan pertama masuk ke lambung kayak gitu. Makanya suapan pertama itu langsung minum akarbose. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang pasien perempuan 60 tahun dilarikan ke IGD dalam keadaan tidak sadar. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan glukosa sewaktu 36 mg per desiliter. Dokter mendiagnosa terjadinya hipoglikemi berat. Pengobatan apakah yang harus diberikan pada pasien tersebut? A. Injeksi dextrose 40%, 25 ml 1 flakon. B. Injeksi dextrose 10%, 150 ml. C. Injeksi dextrose 40%, 25 ml 2 flakon. D. Injeksi dextrose 10%, 150 ml 2 flakon. Atau E. Injeksi dextrose 40%, 25 ml 3 flakon. Oke,
Untuk pengobatan hipoglikemi itu dibagi menjadi 3 tergantung nilai glukosanya. Apabila nilai glukosa itu kurang dari 30%, maka pengobatannya yaitu injeksi dextrose 25 ml itu 3 flakon. Untuk yang 30-60 atau pada soal, itu injeksi dextrose 25 ml sebanyak 2 flakon. Kalau 60-100 kadar glukosanya itu menggunakan dextrose 40% 20 ml hanya 1 flakon. Ya gitu. Jadi jawabannya C. Tata laksana pengobatan hipoglikemi kurang dari 30 itu menggunakan 3 flakon. Kalau 30-60 menggunakan 2 flakon. Kalau 60-100 menggunakan 1 flakon. Lah, 1 flakon itu 1 botol ini ya. Itu namanya 1 flakon. Kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang wanita berusia 25 tahun sudah terindikasi diabetes mellitus tipe 1 sejak usia 12 tahun. Riwayat pengobatan wanita tersebut adalah insulin dan acarbose. Saat ini wanita tersebut sedang hamil dengan usia kandungan 18 minggu. Insulin apakah yang tepat digunakan untuk wanita tersebut? A. Novorapid, B. Novolin N, C. Humulin N, D. Tresiba, atau E. Lentus. Untuk ibu hamil, itu penggunaan insulin disarankan menggunakan rapid acting, karena apabila menggunakan long acting, itu bisa menyebabkan ketoasidosis. Jadi jawaban yang paling mungkin yaitu A. Novorapid. Pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 disertai kehamilan, insulin yang tepat diberikan adalah insulin lispro atau Humalog dan aspart novorapid. Hindari penggunaan long acting. Penggunaan beberapa insulin long acting pada pasien DM yang tidak terkendali akan mengakibatkan terjadinya fertility, diabetic ketoasidosis, dan preeklam. Jadi jawabannya A. Aspart. Pakai yang rapid acting. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Seorang wanita datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kadar gula darahnya ke laboratorium. Setelah hasil keluar, dokter mendiagnosa pada wanita tersebut penderita diabetes mellitus tipe 2. Dokter memberikan wanita tersebut, yaitu acarbose 3 kali 100 mg sebagai terapi OAD. Bagaimana cara mengonsumsi obat acarbose yang baik agar tercapainya target maksimal? A. Sebelum makan, B. Sesudah makan, C. Saat makan, D. Sebelum tidur, E. Setelah bangun tidur. Sama seperti pembahasan pada soal yang sebelumnya, acarbose itu lebih baik diberikan pada saat makan atau pada saat suapan pertama. Kenapa? Karena pada saat suapan pertama atau pada makanan itu masuk ke lambung, enzim alfa-glukooksigenase itu akan dikeluarkan, di mana alfa-glukooksigenase itu dia akan memecah polisakarida menjadi monosakarida. Lah, monosakarida itu akan disalurkan ke seluruh tubuh, dan itu merupakan glukosanya dan mudah diserap oleh tubuh. Apabila alfa-glukooksigenasenya dihambat, maka akan tidak terjadi pemecahan polisakarida menjadi monosakarida. Jadi polisakarida tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga akan dikeluarkan kembali. Makanya lebih baik pada saat makan. Acarbose bekerja menghambat penguraian polisakarida pada makanan menjadi monosakarida, sehingga untuk mencapai terapi maksimal sebaiknya acarbose diberikan saat makan agar polisakarida pada makanan tidak sempat terurai menjadi monosakarida. Kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang laki-laki 40 tahun dengan berat badan 90 kg datang ke dokter penyakit dalam. Setelah menjalani cek laboratorium, hasilnya keluar, dokter mendiagnosa pasien menderita diabetes mellitus tipe 2. Obat antidiabetes apakah yang dapat digunakan pada pasien tersebut?
A. Pioglitazone, B. Glibenclamid, C. Glulisin, D. Metformin, atau E. Glimepiride. Oke, jadi ada seorang laki-laki dengan berat badan 90 kg didiagnosis DM tipe 2. Jadi kita disuruh untuk pilihan yang tepat untuk pasien tersebut. Jawaban A, pioglitazone, itu salah. Karena pioglitazone akan memperburuk berat badannya. Karena pioglitazone itu dapat meningkatkan berat badan. Sementara glibenclamid dan glimepiride itu golongan sulfonylureas, di mana sulfonylureas juga dapat meningkatkan berat badan pasien. Dan glulisin itu merupakan insulin rapid acting, di mana insulin juga akan meningkatkan berat badan. Sementara metformin itu adalah memiliki efek samping menurunkan berat badan. Jadi jawabannya D. Jawaban D, metformin. Pioglitazone merupakan golongan diazolidinedion yang dapat menaikkan berat badan. Begitu juga glibenclamid dan glimepiride termasuk golongan sulfonylureas. Dan glisin termasuk insulin yang dapat menaikkan berat badan. Sehingga obat yang cocok yaitu metformin golongan biguanide. Lah, metformin juga itu dapat menurunkan berat badan. Kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang perempuan datang ke dokter penyakit dalam dengan keluhan edema pada kaki. Pasien mengaku menderita DM tipe 2 dan menjalani terapi OAD metformin, pioglitazone, insulin, karbose, glimepiride. Obat antidiabetes manakah yang dapat menyebabkan edema? A. Metformin, D. Pioglitazone, C. Insulin, D. Karbose, E. Glimepiride. Oke. Jadi ada seorang perempuan mengalami edema di kaki dan sedang menjalani terapi DM tipe 2. Lah, salah satu terapinya tersebut itu dapat menyebabkan si edema kayak gitu. Jadi obat-obatan yang dapat menyebabkan edema atau obat DM yang dapat menyebabkan edema itu pioglitazone atau dari golongan thiazolidinedion, di mana golongan ini itu dapat meretensi cairan sehingga dapat terjadinya edema perifer. Namun kejadian ini nggak banyak, cuma sekitar 10% dari penggunanya saja, kayak gitu. Metformin menyebabkan asidosis laktat, insulin dan glimepiride menyebabkan kenaikan berat badan, karbose menyebabkan flatulen, dan pioglitazone dapat menyebabkan edema. Jadi jawabannya B, pioglitazone. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang pasien datang ke UGD, rumah sakit dengan keluhan mual muntah, pusing, dan demam tinggi sejak 2 hari yang lalu. Dari pemeriksaan, gula darah pasien lebih dari 600 mg per desiliter. Obat antidiabetes apakah yang tepat diberikan pada pasien tersebut? A. Metformin, B. Karbose, C. Insulin short acting, D. Insulin long acting, E. Glimepiride. Oke. Jadi ada seorang pasien datang ke UGD itu dengan kadar glukosa 600. 600 itu sangat tinggi sekali dan tidak normal. Kemungkinan kalau 600 itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mungkin hanya tidur kayak gitu. Jadi pengobatan untuk krisis diabetes, bukan hiper apa gitu. Nah, untuk yang 600 mg per desiliter itu sangat diperlukan untuk pemberian insulin. Lah, insulinnya sendiri yaitu harusnya rapid acting, tapi di sini tidak ada yang rapid acting, dan kemungkinan itu jawabannya C, yang insulin short acting. Kenapa nggak boleh diberikan insulin long acting? Karena ini harus diberikan secara cepat untuk menangani si glukosanya tersebut, karena ini sudah sangat tinggi sekali, maka harus diberikan short acting. Karena short acting memiliki waktu yang lebih cepat daripada waktu yang long acting kayak gitu.
C. Insulin short-acting. Pasien mengalami peningkatan glukosa sangat tinggi. Pasien tersebut membutuhkan penanganan yang sangat cepat. Obat yang tepat untuk menurunkan kadar insulin dengan cepat yaitu adalah short-acting. Karena insulin ini bekerja dengan cepat sehingga kadar glukosa dapat segera turun kayak gitu. Kalau misal kelamaan ya nanti kasihan pasiennya kalau pakai long-acting. Makanya diberikan short-acting. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Seorang pasien mengalami DM tipe 2, telah melakukan diet dan olahraga, tetapi tidak berhasil. Fungsi ginjal pasien normal dan tidak ada alergi obat. Dokter meresepkan metformin. Bagaimana mekanisme kerja metformin? A. Menghambat perubahan asam laktat menjadi glukosa di hati. B. Peningkatan produksi insulin. C. Mengagonis PPAR gamma. D. Inhibitor DPP4, DPP4. E. Inhibitor SGLT2. Oke, jadi metformin itu golongan biguanid. Di mana golongan biguanid secara umum itu menghambat perubahan asam laktat menjadi glukosa di hati atau nama lainnya yaitu gluconeogenesis. Kayak gitu. Jadi jawabannya A. Namun selain itu, metformin itu juga menurut beberapa jurnal dapat meningkatkan sensitivitas insulin kayak gitu. Jadi kalau misal nanti nggak ada pilihan yang A menghambat asam laktat menjadi glukosa di hati, tapi adanya meningkatkan sensitivitas insulin, kemungkinan jawaban besar itu. Karena ada beberapa jurnal yang mengatakan seperti itu, meningkatkan sensitivitas insulin. Menghambat perubahan, metformin bekerja mengurangi gula di hati, gluconeogenesis, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kayak gitu. Namun secara garis besar itu nggak tahu harusnya yang mana. Tapi ya kalau menurut saya sendiri ya, yang ini menghambat perubahan asam laktat menjadi glukosa di hati atau gluconeogenesis. Kayak gitu. Oke, sekian untuk latihan soal pada kali ini. Untuk video berikutnya mungkin kita akan membahas mengenai tiroid atau tiroidisme. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.